berputar ya, kayak kipas angin. Nah, itu. Dari situ kemudian dirubah jadi listrik. Setelah jadi listrik, kemudian ditarik, ya, dikirim listriknya kemana-mana. Ya, jadi air bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk mandi, bukan hanya untuk memasak, mencuci mobil, menyiram tanaman. Air juga bisa untuk jadi listrik. Pinter tadi, siapa yang jawab listrik? Ya, oke. Terus di waduk, ini penggambar ya waduk, bisa dikasih ikan. Tuh. Nah, di atas itu biasanya ada rumah, bukan rumah ya, ada gubuk-gubuk kecil begitu untuk para nelayannya. Nah, di bawah nelayan ini ada namanya karamba. Karamba itu apa? Karamba itu seperti kurungan buat ikan. Tuh. Buat Kurungan buat ikan. Jadi ikannya nggak lari-lari, ya. Jadi ikannya tetap bisa berenang di dalam air, tapi dia tidak lari-lari kemana-mana. Ya, ya. Jadi nanti nelayan yang ada di sini, kalau ambil ikan tidak repot, tidak perlu dikejar-kejar pakai kapal, betul? Tinggal nanti pakai jaring diangkat. Wah, nanti ikannya banyak. Gitu. Ya, jadi beda nangkep ikan, beternak ikan di waduk dengan mengambil ikan di laut, beda caranya. Kalau di waduk biasanya pakai ini. Ya, jadi ada kurungan ikan namanya. Nih. Kurungan ikan. Ya. Ada juga yang memancing, di sini ada juga yang memancing. Ya. Ada. Tapi biasanya ini untuk yang ngambil ikannya sedikit-sedikit untuk di rumah, untuk makan, begitu. Kalau yang ini untuk dijual lagi. Gitu. Oleh karena itu apa? Air waduk juga tidak boleh kotor. Ya. Rumah-rumah yang ada di pinggir waduk, ini kalau Om bikin nih. Nah, Om bikin ke sana ya. Rumah-rumah yang ada di pinggir waduk tidak boleh buang sampah ke sini, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalau air waduknya kotor, ikan-ikan ini akan mati. Iya. Ya, mati nanti dia begini. Ikan kalau mati kan ada di atas begini dia. Tuh. Ngambang begitu. Jadi kalau kalian lihat ikan ngambang begitu ya, tidak bergerak, mati, jangan diambil, jangan dimakan, pasti dia mati karena airnya kotor. Kenapa nggak boleh diambil? Iya. Satu lagi. Dekat rumah Om ada waduk soalnya. Di waduk ini juga sering ada perahu. Nah, perahu ini ke sebelah sana atau dari sini ke sebelah sana. Ya. Nah, kalau air kotor, nanti di permukaan air ini ada namanya tanaman. Namanya eceng gondok. Jadi ada tanaman yang suka air kotor. Ada. Ya, itu kebesaran Allah. Tidak semua makhluk hidup mati kalau kena air kotor. Ya. Tapi di sini ada tumbuhan, tanaman yang makanannya air kotor itu. Lucu ya. Nah, tanaman ini misalnya eceng gondok. Misalnya. Nah, kalau tanaman ini banyak, tuh di sini banyak sekali. Perahu bisa jalan tidak? Kalau eceng gondok ini ada banyak di air,
perahu jadi bisa jalan atau tidak? Enggak. Tidak bisa jalan. Ya, di perahu kan ada baling-baling nih, baling perahunya, dia putar, nanti ini semua masuk ke sini. Jadi baling-balingnya rusak, Terus berhenti. bisa nyangkut. Ya. Air itu bukan hanya untuk minum, makan, memasak, ya, juga bukan hanya untuk listrik. Ya. Air juga untuk jadi jalan raya. Betul? Nah, jadi tetap air itu tidak boleh kotor, dimanapun air tidak boleh kotor, ya, karena manfaatnya banyak. Nah, sekarang terakhir. Sekarang ya, misalnya ini ada rumah. Ingat tadi ada yang jawab, sumber air semuanya berasal dari hujan, kan? Nah, sumber air sama dengan hujan. Ya. Nah, sekarang kalau musim kemarau, hujan tidak ada, matahari panas sekali. Oh. Ya, artinya apa? Hujannya sedikit. Air tanah pun di sini ada air tanah juga habis, kan diambil terus. Sama matahari. Iya, air tanah diambil terus kan, jadi ini juga akan habis. Nah, ada orang yang menampung air hujan, jadi pas hujan banyak, airnya ditampung, ya, untuk dipakai nanti pas musim kemarau. Nah, jadi nanti di sini ada penampungan air hujan tuh. Nah, jadi kalau ada hujan, airnya masuk ke sini untuk disimpan. Tuh. Nah, air ini itu nanti bisa untuk dipakai ke sini, betul. Ya, mungkin tidak untuk minum, mungkin tidak untuk makan, tapi untuk mandi bisa, untuk membersihkan rumah bisa. Kalau ada yang punya mobil, cuci mobil bisa dari sini. Jadi air tanah yang ada di bawah ini tidak semuanya dipakai untuk di dalam rumah. Jadi ada air yang lain yang dipakai gitu, terutama di musim hujan, ya. Jadi air tanah ini tidak cepat habis. Kalau habis repot. Ya, nanti ayah sama ibu ya kalau misalnya habis nih, misalnya seringkali ayah sama ibu harus beli, ya, beli jadi mobil tangki itu bukan hanya untuk bensin, tapi juga untuk air minum. Harganya mahal nanti ini. Nah, jadi ini nanti tuh ke sini. Ya, ini kalau kemarau, musim kemarau. Jadi air itu juga harus ditabung. Yang ditabung bukan hanya uang, air juga harus ditabung supaya kalau musim kemarau tidak repot. Gitu ya. Nah, jadi ulang sekarang ceritanya dari awal gambar ini, ya. Ini ada rumah, ada sumur. Sumur ini gunanya untuk mengambil air dari bawah. Air yang ada di bawah ini disimpan di mana? Bukan seperti ada ember atau seperti terowongan di bawah tanah, tapi ada lapisan tanah seperti spons. Spons ini ada di sini. Nah, spons inilah yang menyerap air dari atas, ya, kemudian mengirimkan air sampai ke bawah. Itu lapisan spons ini. Nah, jadi air yang ada di bawah rumah kalian itu kemarin, seminggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya itu bisa jadi tidak di sini, mungkin ada di sini. Air terus bergerak sampai ke rumah kalian. Nah, karena air terus bergerak, air harus dipelihara dari tempat dia masuk sampai tempat dia keluar. Tidak boleh ada orang menutup ini dengan rumah, karena nanti air tidak bisa masuk, ya. Tidak boleh buang sampah di sini,
Tidak boleh juga di sungai buang sampah. Kenapa? Karena air sungai bisa masuk ke bawah. Nanti masuk ke rumah juga kan. Terus ini ya WC di rumah ada tempat penampungan kotorannya itu tidak boleh bocor. Kalau sudah penuh harus segera disedot. Ya. Nah di dalam kota juga sama. Nanti ada stasiun isi bensin, di bawahnya ada tangki bensin, ini juga tidak boleh bocor. Nanti air akan Kotor. kotor. Ya. Nah air itu banyak gunanya. Ya, tadi ada yang bilang waduk. Waduk itu gunanya selain untuk diolah, masuk ke PDAM, dikirim ke rumah-rumah. Air ini juga untuk apa? Ini untuk beternak ikan. Ya, beternak ikan. Kadang-kadang juga orang apa? Kalau ke waduk dia melakukan apa? Tamasya. Iya. Foto-foto, tamasya. Nih, pakai perahu, putar-putar. Ya. Terus air waduk ini juga nanti bisa dirubah menjadi listrik. Tuh ada dinamo listrik. Naik ke sini. Ya. Tuh, jadi lampu bisa nyala. Di sini ada lampu. Tuh. Nyala, ya kan? Ini dari listrik. Ya kan? Nah, terus waduk juga bisa dipakai buat jalan raya. Buat orang yang apa namanya tinggal di satu tempat ke tempat lain, kalau dia pakai mobil atau motor dia harus mutar kan. Tuh. Nah kalau pakai perahu dia cukup motong begini, ya. Nah oleh karena itu tidak boleh kotor juga air di waduk. Kenapa? Karena ada ada tanaman yang suka makan kotoran. Contoh ini. Nah kalau ada banyak tanaman makan kotoran ada di air, ini perahu tidak bisa jalan. Gitu ya. Nah, terus terakhir air harus ditabung, ya kan? Ini penampungan air hujan. Ya. Jadi air harus ditabung, ya. Air harus ditabung supaya kalau musim kemarau air tanah habis, kita punya cadangan air. Kita tidak perlu beli di sini, ya. Tidak perlu beli air. Gitu ceritanya. Sudah selesai. Ada yang ditanyain tidak? Ada yang tidak ngerti? Air ya, Om Erwin. Ya. Nanti Om akan foto ini ya. Nanti akan dikirim ke ini. Adik-adik ini ngirim apa ke KOK? Email atau apa? Ngirim email ya, nanti dibagikan gambarnya. Oke. Dibagikan. Tapi nanti kalau ada waktu langsung Om foto, nanti ditaruh di sini linknya. Ada yang mau menunjukkan gambarnya enggak? Boleh, ayo sekarang kita lihat gambarnya. Tadi katanya sudah ada yang menggambar, menunjukkan, atau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ayah bundanya juga boleh bertanya. Boleh ya. Oh, gambar apa itu? Itu gambar apa? Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Oh, ini ada Ahmad Fikri. Saya bacakan ya. Pak, kalau sumur terkontaminasi air dari parit tetangga, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Waduh. Ini hebat ini pertanyaan. Pengalaman ya? Iya. Pertanyaannya hebat. Jadi gini, yang bertanya kelas Fahri. Berapa? Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, kelas 10. Halo Fahri, ya. Gimana, Pak? SD kan 6 nggak
ada kelas 10, adanya SMA kelas 1. Satu SMA. Nah, 1 SMA, betul. Berarti hitungan saya tidak salah. Nah, jadi kalau buat kalian yang sudah SMA memang harus sudah mulai ini ya, banyak baca. Pencemaran atau pengotor air itu bisa diperbaiki, tapi tergantung pencemarnya. Ya, jadi kalian harus tahu yang mengotori itu apa. Karena yang menjadi pengotor itu bisa macam-macam, bisa besi, bisa tadi masih ingat tanaman eceng gondok ya, itu kalau kalian sudah besar nanti tahu eceng gondok itu makan nitrat. Makanannya itu nitrat, senangannya ya. Atau yang lain misalnya logam, ada tembaga, ada besi, ada nikel, ada macam-macam yang bisa jadi pengotor di dalam air. Nah, kalau kalian mau membersihkan, harus tahu dulu pengotornya apa. Ya. Nah, di internet ada banyak sekali orang yang membagikan ilmunya tentang cara membersihkan air. Nah, jadi bisa kalau sudah SMA pasti sudah pinter mencari baca-bacaan, ya kan? Coba dicari, tapi intinya yang jadi pengotor apa? Ya, karena pengotor itu juga bisa binatang kecil-kecil yang jadi pengotor, namanya bakteri. Nah, kalau yang mengotori itu bakteri, caranya beda lagi, tidak sama. Ya, jadi bisa, jawabannya bisa dibersihkan, tapi harus tahu pengotornya apa. Gitu. Hebat ini Om Oki, Kak Oki ya, dari usia 5 tahunan mungkin sampai anak kelas SMA, kelas 1. Sebenarnya kemarin ada yang daftar juga mahasiswa, mungkin kayaknya lagi ada tugas jadi. Iya, Mbak. Oh, ada lagi pertanyaan sebentar, Ya. Om Erwin. Nah, ini menarik dari Zafran. Konsumsi air yang diolah dengan menambahkan pemurni air seperti soda. Gimana Om Erwin? Kalau yang ada soda ya, seperti minuman yang dijual di toko ya, tidak apa-apa, minum saja asal tidak banyak-banyak ya, bisa. Kenapa? Biasanya tidak hanya ditambah soda, ditambah gula biasanya, karena kalau cuman air ditambah soda biasanya nggak enak. Pasti ditambah gula. Nah, kalau ditambah gula terlalu banyak akan jelek ya. Apa saja kalau terlalu banyak kan akan jelek ya. Jadi jawabnya boleh diminum asal jangan banyak-banyak. Oh, mungkin ini Om Erwin, baking soda sehingga airnya jadi lebih murni mungkin. Oh, ya bisa. Maksudnya itu mungkin ya. Jadi ya, bisa. Oke. Nah, jadi nanti Zafran ya, nanti kalau sudah kelas 10 itu nanti belajar namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu pernah bikin slime? Slime. Nah, yang dibilang slime activator itu adalah cairan kimia. Ya, yang tadinya cair, lengket-lengket gitu ya, dikasih slime activator, terus jadi apa? Tidak lengket kan? Nah, itu terjadi reaksi kimia. Nah, di dalam air juga sama. Di dalam air juga sama. Jadi nanti kalian, Zafran, belajar, makin besar nanti tambah belajar tentang reaksi kimia. Jadi nanti kalau ada A ditambah B, jadinya apa? Nah, itu reaksi kimia. Nah, salah satunya adalah yang soda tadi, iya. Nah, tapi kalau terlalu banyak memang air jadi bening, tapi mungkin tetap harus dites dulu sebelum diminum ya. Karena Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan sudah punya ini, sudah punya peraturan yang bisa diminum itu, kandungan isi airnya harus ini. Iya, menarik sekali. Ada itunya.
Pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Ini kayaknya dari bapak ibunya ini. Tantangannya Iya. harus ngejelasinnya dengan Nah ini bahasa. Naira ini juga sama ini Om Erwin, airnya kuning kecoklatan tuh kenapa? Nah, Nah, itu tadi iya, Pak. Naira. Airnya kuning. Kenapa itu Ah, Pak? jadi gini, ya, nggak usah. Ini saya matikan aja ininya supaya bisa terlihat kertasnya. Sebentar. Virtual backgroundnya saya matikan. Nah, mama apa itu cucu Iya. kita? Oke. Nah, gambar yang ini saja dulu. Nah, Naira. Nah, masih ingat gambar spons ini? Nah, spons ini kalau di dapur ya spons biasa kalian beli di toko ya. Tapi kalau spons ini ada di bawah tanah di sini, maka dia punya ini juga. Spons ini punya gimana cara? Punya pengotor juga di dalam sini. Oh, pengotor. Ya, pengotor yang kalau pengotor itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena memang spons itu waktu dia terbentuk di sini sudah memang mengandung itu. Ya, Om kasih contoh. Kalian pernah masuk ke tepi sungai yang warnanya hitam? Ya, kalau kalian jalan-jalan di sungai yang sungainya airnya baru turun, kan sawah. Pernah masuk sawah? Nah, jadi sawah itu kan terdiri dari lumpur, ya, lempung. Nah, kenapa warnanya hitam? Ya, karena di dalam tanah lempung sawah itu ada reaksi kimia yang menghasilkan banyak logam, misalnya ada besi, ada yang hitam-hitam tuh, ada Mn, mangan ya. Nanti kalian tambah besar akan tahu. Intinya ada zat kimianya di dalam lempung itu. Nah, kalau si lempung tadi ada di bawah tanah, terus terisi air seperti spons ini, maka air yang ada di spons ini juga pasti mengandung zat yang warna hitam tadi, gitu. Ya, jadi ada namanya pengotor yang alamiah. Ya, jadi ada namanya pengotor alamiah. Jadi kadang-kadang kalau kalian punya teman rumahnya tinggalnya tidak sama dengan rumah kalian, mungkin airnya berbeda dengan rumah kalian. Gitu. Karena setiap spons tadi itu punya banyak isi, ya, isinya itu akan beda-beda. Gitu. Nah, kalau kena terisi air spons tadi, contoh misalnya begini, kalau sponsnya dikasih warna kuning, terus diisi air, airnya diperas, airnya jadi warna yang keluar warnanya apa? Kuning. Nanti dikasih pewarna merah, si spons buat cuci piring tadi, dikasih pewarna merah, terus diisi air, terus pas diperas, airnya jadi warnanya apa? Merah. Jadi tidak bisa dihindari memang kalau kita punya rumah di atas tempat yang memang airnya itu warnanya kuning. Yang bisa dilakukan adalah membersihkan air itu supaya bisa dipakai. Nah, warna kuning itu biasanya karena ada besi, ada Mn, ya. Ini nanti tanya ke ayah sama ibu. Besi itu Fe, ada mangan itu Mn. Jadi nanti tinggal kalian nanya ke kalian nanti bisa